Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPS dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan pada kita semua dan tetap memberikan semangat untuk kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 atau KD kompetensi dasar mendiskusikan konsep ilmu ekonomi. Dalam konsep ini kita tentunya sudah tahu bahwa peta konsep kita yang akan kita bahas adalah dalam konsep ilmu ekonomi. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, tujuan dan manfaat ilmu ekonomi, ya, dikaitkan dengan ilmu ekonomi syariah. Kemudian ada permasalahan ekonomi tentang kebutuhan, skala prioritas dan biaya peluang. Kemudian yang ketiga adalah motif ekonomi, prinsip ekonomi dan tindakan ekonomi. Dan yang terakhir untuk memahami makna ilmu ekonomi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan, yang secara harfiah itu aturan rumah tangga. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah untuk aturan rumah tangga. Secara luas, ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Pengertian ekonomi menurut beberapa ahli, yang pertama adalah Paul A. Samuelson, yaitu cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang pada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Kemudian ada pengertian Robert B. Eckford Jr. dan Robert D. Towson bahwa ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, ya. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori atau teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Di mana dalam teori ekonomi itu dibagi menjadi dua, adalah makroekonomi dan mikroekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga kajian, yaitu yang pertama kita bahas ekonomi teori, merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau bagian ilmu ekonomi. Teori ekonomi ada dua, yang pertama mikroekonomi atau teori ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil. Contohnya adalah tentang harga, perilaku konsumen, perilaku produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi. Kemudian kalau ekonomi makro atau teori ekonomi makro menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Contoh pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, kebijakan moneter. Nah, secara praktis nanti mikroekonomi akan dibahas di kelas 10 dan makroekonomi akan dibahas di kelas 11 IPS. Itu pembagiannya begitu. Kemudian pembagian ekonomi, ilmu ekonomi yang kedua adalah ekonomi terapan, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Menggunakan teori ekonomi, pengukuran, dan metode analisis statistik. Tujuannya adalah untuk
membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi kalian kan punya kebutuhan yang banyak sekali, pengen pulsa, pengen HP, pengen buku, pengen pulpen dan sebagainya ya. Itu di checklist di skala prioritas. Skala prioritas adalah skala yang terpenting mana dulu. Bagi seorang siswa, maka skala prioritas adalah yang berkaitan dengan mempermudah untuk pembelajaran baik jarak jauh maupun tatap muka. Itu ya, buku. Kalau saat ini HP ya berarti itu kebutuhan pokok kalian, HP. Itu ya. Karena dalam PJJ HP yang Android satu-satunya cara untuk mempermudah kalian PJJ. Kemudian manfaat mempelajari ilmu ekonomi adalah dapat membantu individu maupun perusahaan membentuk prioritas kebutuhan, dapat membantu mempelajari perekonomian manusia, dapat membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif. Nah, sekarang prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan tertentu memperoleh hasil sebesar-besarnya. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Itu ya. Atau prinsip ekonomi bisa dikatakan modalnya sedikit dengan mengharapkan untung yang banyak. Itu juga prinsip ekonomi, gitu ya. Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Itu juga bisa dikatakan prinsip ekonomi. Kemudian motif ekonomi. Motif itu dorongan melakukan sesuatu, namanya motif. Ada 3 motif ekonomi yang berbeda-beda tujuannya. Kalau motif ekonomi menurut produsen itu orang atau pihak yang menciptakan nilai guna suatu barang. Gitu ya. Kalau konsumen, pihak atau orang yang menghabiskan atau menikmati suatu barang. Itu ya. Kalau dari produsen, motifnya adalah memperoleh keuntungan besar-besarnya, mencari kekuasaan ekonomi, gitu ya. Kalau motif ekonomi menurut konsumen, yaitu untuk memenuhi kebutuhan secara mencari kepuasan yang maksimal. Itu dari berbagai macam sumber daya alam, sumber daya yang ada. Kemudian motif ekonomi dari distributor, yaitu orang atau perusahaan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Motif ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu motif intrinsik, motif dari diri sendiri. Contohnya, Ana membantu korban banjir karena munculnya rasa simpatik di dalam hatinya. Motif ekstrinsik atau dari luar. Contohnya, Ali menabung uang di bank karena semua teman-teman kelasnya melakukan hal yang sama. Itu ya. Nah, masuk kepada masalah ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu mempelajari cara individu masyarakat yang punya keinginan yang terbatas dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk keinginan mereka, bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, ya, tetapi alat pemuasnya terbatas. Inilah yang menjadi masalah. Kalian butuh bensin, tapi bensin dibutuhkan oleh orang yang lain, maka terjadilah kelangkaan. Begitu ya. Dan terjadi begitu, itu masalah ekonomi. Jadi intinya masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan kalian yang tidak terbatas dengan alat pemuasnya, itu ya, dengan sumber daya pemuasnya kebutuhan tersebut yang terbatas. Berikutnya adalah macam-macam kebutuhan. Kebutuhan keinginan itu beda ya. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus terpenuhi, kalau keinginan hanya ingin saja, tidak harus dipenuhi. Kebutuhan menurut intensitasnya ada primer, sekunder, tersier. Kalian mohon untuk membacanya. Apa itu kebutuhan primer, apa itu sekunder dan tersier. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang dan masa akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individu dan kolektif. Kebutuhan menurut wujudnya, material dan jasa. Gitu ya. Nah, ini terjadi kelangkaan atau scarcity, itu kejadiannya adalah kebutuhan yang terbatas, alat pemuasnya terbatas. Maka terjadi pilihan, choice. Kalian milih alternatif yang lain, jadilah biaya peluang. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.